ingatkan satu kali lagi ya. Nggak usah bicara Yesus, Maria, Salomo, Daud, Musa. Itu baru. Kita langsung ke Ibrahim atau Abraham saja. Apa warisan yang diturunkan kepada anak-anaknya ini? Masjid, Pak. Kalau seandainya Ibrahim ada kaitannya dengan Kristen, bukan masjid yang diwariskan kepada anak-anaknya, tetapi makasih, yang kasih trompet, Tuhan Yesus memberkati, yang kasih koin ya, makasih. Gereja atau kita dengar orang kehabisan minum obat ya, baru maklum, baru keluar rumah sakit jiwa. Oh, enggak, ya serah-serah Anda mau bilang apa, tetapi direnungkan ya Pak, pakai hati ya. Jangan aja pakai akal ya. Tadi clue apa? Iya, clue apa dalam tadi clue artinya apa? Clue? Enggak usah. Clue itu biar kasih contoh. Clue itu contoh biar kamu paham, biar kamu ingat. Clue itu apa? Contoh apa? Contoh apa? Berpikir Pak Bom sebelum menyesal. Ya sudah. Bicara Yesus, ya. Maria, Salomo. Ya, kalau begini. Langsung ke Ibrahim saja kita bicara. Apa warisan yang turunkan Ibrahim sama anaknya? Yaitu masjid, Pak. Iya. Kalau seandainya Ibrahim ini ada kaitannya dengan Kristen, atau Anda bilang Kristen ini ada di di abad pertama Masehi. Tidak ada yang lain kah lagi? Artinya Ibrahim ini sudah bukan Kristen kalau dia sudah ada di abad 1 Masehi, Pak. Pak Jeki, nggak ada yang lain lagi kah Pak Jeki? Bukan masjid yang diwariskan terhadap anaknya, Pak, kalau ada kaitannya dengan Kristen. Tetapi tetapi gereja atau Vatikan. Tetapi namun sayangnya Ibrahim tidak kenal Vatikan, tidak pernah kenal gereja, Pak. Hussein, ya jangan diskusinya sama Ibrahim ada gereja, dulu. ada Vatikan. Di zaman Yesus pun belum ada gereja. Ini dan saya kasih, nggak usah bicara tentang sejarah Yesus. Yesus datang dalam rupa manusia, datang dalam bentuk daging. Bentar, Hussein. Itu baru ada. Tenangkan dirimu dulu, Hussein. Bicara langsung ke bapaknya saja lah kita bicara itu, biar simpel, jelas, singkat. Kamu simpel jelas, tapi kamu nggak jelas begini gimana sih? Mau bicara tentang Yesus, Daud, ini Musa, suara saya didengar nggak ini? Kemarin itu. Langsung ke bapaknya saja, Ibrahim saja. Obatnya habis Pak Jeki. Ini kita sampah. Mau dibuang aja. Gini kan. Dibuang pada tempatnya. Hostnya ngomong kamu ngerocos terus, gundul. Kalau saya bicara tenang dulu, kamu masa bicara terus, saya bicara kamu nih. Satu-satu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau kalau mau berdebat, ya berdebat. Kamu bicara terus gimana sih kamu? Ya, diwariskan adalah masjid. Waduh, itu kayaknya lawakan hari ini ya. Diwariskan adalah masjid. Oke lah. Ya silakan saja kamu meyakini hal itu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nanti teman-teman yang mau berdiskusi atau bertanya dengan tenang ya. Teman-teman dengan tenang ya, sampaikan pertanyaannya. Kita bersama juga dengan ada Pak Bom, ada Pastor Cipto juga di ruangan ini. Manfaatkan waktunya dengan baik teman-teman ya. Jadi jangan sok tahu. Ya kita diamkan itu karena kita mau tahu gitu ya, kita mau tes ombak ya, tahu-taunya jangan muter-muter di situ aja. Oke ya. Kita lanjut ya, dulu sebentar sih. Oh ya silakan Mister. Oh ya sebentar ya Kak, siapa tadi itu ya, Pak Bom kan sudah ngalah sama dia ya. Karena itu mesti rendah hati dulu, nggak boleh, kalau bertanya pelajaran sejarah Anda kacau sekali. Karena itu rendah hati itu mendahului kekayaan kemuliaan. Anda mengatakan Abraham atau Ibrahim itu dari Babilonia, dari Irak. Lalu Anda menyebut juga dari Yunani. Anda harus tahu Irak lalu dikatakan dari Eropa. Irak lalu disebut juga dari Yerusalem. Itu pelajaran sejarahnya kacau sudah. Yerusalem itu bukan di Eropa. Yerusalem sama Yunani jauh banget. Irak sama Yunani nggak dekat gitu, jadi sangat berbeda ya. Karena itu
rendah hati dulu. Tadi Pak Bom sudah bertanya, siapa istri Ibrahim? Anda tidak menjawab pertanyaan sesimpel itu. Kalau Anda mengatakan Ibrahim mewariskan ini itu, silakan. Itu dalam iman Anda, kami menghargai. Tapi yang jelas, Abraham tercatat jelas. Abraham berbeda dari Ibrahim ya, dalam iman lain. Kalau Abraham jelas, Abraham itu istrinya siapa tercatat dalam Alkitab. Jadi ada kejelasannya. Juga dari mana? Jelas, itu dari tanah Ur Kasdim itu. Dalam Alkitab juga jelas. Kalau kami tanyakan Anda, apakah Anda tahu sejarahnya Ur Kasdim itu? Kasdim itu artinya apa? Kasdim itu keturunannya siapa? Di tahun berapa? Bahkan Ibrahim di tahun berapa? Berbeda dengan Abraham. Jadi jangan disamakan. Karena itu kalau Anda berkata, saya ahli sejarah, kan Anda belum pernah ke sana. Sudah pernah ke Yunani belum? Kan belum pernah. Sudah pernah belum ke Mesirnya, ke Palestinanya, ke Israelnya, ke Yerusalemnya? Kan belum. Apalagi kalau ini bukan iman Anda lalu mengolok-ngolok. Itu tidak boleh. Ya Pak Bom itu kan pelayan Tuhan. Kami punya dalil, Kejadian 12 ayat 3, barang siapa mengolok orang Kristen, mengolok pelayan Tuhan, dia akan terkutuk. Barang siapa mengutuki, dia akan terkutuk. Barang siapa memberkati, dia akan diberkati. Kalau memberkati orang Kristen, memberkati pelayan Tuhan. Nah, berbeda dengan iman lain. Kalau Abraham sudah jelas tidak pernah melakukan syahadat. Abraham tidak berbahasa Arab. Bahasa Arabnya belum muncul. Itu Abraham tidak pernah bersyahadat. Ya. Lalu Abraham mewariskan selain bangunan-bangunan, harta kekayaan, tapi ada satu yang diwariskan Abraham yang paling penting kepada Ishak, namun tidak kepada Ismail. Apakah itu yang kemudian dipunyai oleh orang-orang Kristen sampai hari ini? Yaitu bahwa kami dijadikan keluarga oleh Allah, bukan dijadikan sekedar hamba atau budak. Karena itu dikatakan dalam Roma 8 bahwa Ismail itu adalah keturunan budak. Jadi dia tidak mendapat pewarisan untuk hal ini. Sedangkan Ishak itu mendapat warisan, yaitu selain harta duniawi. Kalau Anda tadi mengatakan bangunan, itu bangunan itu hanya harta duniawi. Tetapi ada warisan yang lebih luar biasa yang kami bangga, yang kami cari di iman lain tidak ada. Gitu. Yaitu apa? Warisan sebagai keluarga, sebagai pemegang janji. Karena itu kami boleh menyebut Elohim kami sebagai Bapa. Karena kami dijadikan keluarga, bukan sekedar sebagai pengikut atau sebagai budak atau sebagai hamba saja. Warisan untuk Ismail adalah budak. Berarti tidak ada warisan. Warisan untuk Ishak itu adalah anak, yaitu sebagai anak Allah, yaitu sebagai pewaris janji. Kalau kita ketemu orang kaya lalu dianggap sebagai keluarga, sebagai anak, wah bangga sekali kita. Misalnya ketemu konglomerat lalu diakui keluarga atau anak. Nah kalau yang mengakui itu adalah raja di atas segala raja, yaitu Allah itu sendiri, itulah warisan yang tidak bisa ternilai. Itulah yang kami syukuri, itu bedanya. Ya, jadi Anda mengatakan belajar sejarah, orang jadi pintar sejarah bukan karena bisa maki-maki orang Kristen, bukan itu ukurannya. Ya, dan pelajaran sejarah Anda kacau balau. Ya, tidak bisa membedakan Babilonia dengan Yunani juga. Karena itu rendah hati, bertanya saja. Selama bertanya itu menjadi luar biasa. Ya, tapi kalau sudah mengertikan nanti menjadi ini. Efesus 4 ayat 13 mengatakan bahwa setiap kami ini kepenuhan sebagai anak Allah. Di 2 Petrus 1 ayat 4, setiap orang Kristen itu mendapat bagian dari janji yang berharga, sehingga memperoleh kodrat ilahi. Inilah warisan yang tidak ternilai, yaitu mendapat bagian dari janji yang berharga, memiliki kodrat ilahi itu sebagai anak, bukan sekedar sebagai budak. Itulah kebanggaan kami. Demikian, jadi terpujilah Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan. Iya, usah diwariskannya dalam masjid teman-teman ya. Mulai sekarang di Yunani, jadi. Nah, bisa-bisanya di Yunani ya. Oke.
Baiklah teman-teman ya. Dia itu baru mengaku mau ngajarin sejarah. Oke, coba kita. Wah, semuanya udah pada mengundurkan diri. Baik teman-teman, kalau masih ada masih saya perkenankan ya, dengan rendah hati. Teman-teman mau bertanya tentang Alkitab ya, dengan sungguh-sungguh ya, bertanya dengan baik, saya perkenankan teman-teman untuk naik ya. Jadi jangan sok tahu. Itu kalau kami kembangkan nanti itu kasihan kamu itu. Ya. Nah, itu dia. Jadi teman-teman silakan bertanya tentang Alkitab ya, selama kita masih siaran bersama dengan Pak Bom Bom juga, dan ada Pastor Cipto bersama-sama dengan kita. Teman-teman silakan bergabung untuk bertanya tentang Alkitab ya. Semua pertanyaan disampaikan dengan rendah hati dan tulus bertanya, kita akan sangat senang sekali teman-teman. Oke, itu dia. Baiklah, apakah masih ada teman-teman? Silakan ya, teman-teman request. Tadi masih banyak tuh ya, setelah Pastor Cipto ngomong langsung menghilangkan diri. Oke. Coba kita naikkan dulu ya. Ya, saya sapa dulu. Nathanael Welding, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak. Silakan Pak Nathanael. Saya mau nanya gini ya Pak, saya masih ragu sama apa itu kisahnya gini. Waktu bangsa Israel dalam genggaman bangsa Mesir, gitu. Nah terus waktu itu dalam Alkitab itu ada 10 kali itu Allah berkata begini, waktu Musa dapat perintah dari Allah bahwa dia akan diminta untuk membebaskan bangsa Israel. Musa tidak mau karena dia merasa tidak pintar ngomong. Lalu Tuhan berkata, nanti Harun saudaramu itu tak suruh bantuin kamu. Begitu Musanya mau, dia datang ke Mesir. Nanti kalau dia tidak mau bagaimana? Tidak apa-apa, nanti saya akan membuat banyak mujizat. Nah, terus bagaimana bisa membuat mujizat kalau memang kamu berkuasa? Saya akan menurunkan banyak tulah dan saya akan mengeraskan hati Firaun supaya Firaun tahu bahwa akulah Allah Tuhan yang dimiliki orang Israel. Yang saya pertanyakan begini, ketika orang Mesir atau Firaun itu tidak mau melepaskan orang Israel, lalu Tuhan membuat mujizat. Tapi begitu mujizat itu terjadi, dia hatinya dikeraskan lagi supaya tidak percaya, lalu membuat mujizat lagi, lalu dikeraskan lagi, lalu tetap nggak percaya sampai 10 kali. Pertanyaannya gini, apa Tuhan itu seolah-olah mempermainkan hatinya Fir'aun, padahal kita kan tahu semua pemimpin di bumi ini tak satu pun bisa jadi pemimpin tanpa Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Seperti siapa itu Saul jadi pemimpin, jadi raja itu karena Tuhan yang mau. Lalu Daud jadi raja, Tuhan yang mau, termasuk Fir'aun. Nah setelah Fir'aun jadi raja, dia dikeraskan hatinya sehingga dia itu gampangnya terlunta-lunta begitu karena mau melepaskan bangsa Israel. Sampai matinya pun itu enggak mati baik, matinya pun itu mati ya tenggelam di laut Tebrau. Menurut jenengan bagaimana, Mas Jeki Sembiring? Ya, bagaimana kasus bahwa Firaun hatinya dikeraskan oleh Tuhan di situ ya? Itu hatinya Pak Tuhan nggak jahat sekali itu. Oke, nanti kita akan bahas ya. Baik, silakan Pastor Cipto atau Pak Bom Bom, silakan ditanggapi. Siapa dulu? Pak Pastor Cipto mungkin? Silakan Pastor. Ya, shalom Kak Nathanael, Tuhan Yesus sayang Kak Nathanael ya. Titik tekan pertanyaan Kak Nathanael kan adalah kok Allah kelihatannya jahat itu mengeras-ngeraskan, mempermainkan si Firaun. Jadikan Firaun itu sebenarnya seolah-olah kayak korban saja. Nah kita lihat dari bahasa Ibrani ya, itu menjadikan di Keluaran 9 ayat 34 itu ya, juga di Keluaran 7 ayat 22. Itu mengeraskan itu artinya menjadikannya berat.
yaitu adalah menjadi kafet. Bahasa Ibrani kafet, menjadikan berat. Jadi bukan Allah itu lalu mari aku sihir si Firaun lalu kemudian sengaja dipermainkan. Tidak demikian. Lihat ini, dalam kacamata iman Kristen kita tahu manusia itu kekuatannya besar, punya pilihan bebas. Karena di Kejadian 1 ayat 26 dalilnya di sana manusia diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Berarti punya kekuasaan yang besar. Nah, tinggal sekarang manusia itu sendiri menggunakannya, mengeraskannya kepada jalur yang mana. Jadi pada saat dikatakan mengeraskan hati, bukan Allah yang mempermainkan Firaun, tetapi Allah mengetahui bahwa Firaun akan mengambil langkah untuk menjadi gelap bukan menjadi terang. Supaya Kak Nathanael lebih mengerti ini terkait Ibraninya, saya masuk di tentang kata-kata jadilah terang. Di dalam Kejadian 1 masalah penciptaan tuh ya, tentang jadilah terang tuh. Di Kejadian 1 ayat berapa itu? Ya kita tahu ya tentang penciptaan tuh. Lalu kita semua orang-orang Kristen ini masih ingat kita juga disebut sebagai apa? Garam dan terang. Nah, benda-benda penerang itu kita tahu sebagai penanda apa? Matahari, bulan itu sebagai penanda waktu, adanya penanda waktu. Karena itu dikatakan Kejadian 1 ayat 3 itu kan ya, Wayomer Elohim Yahi Or. Berkatalah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Masih ingat, terang itu dari mana? Setelah jadi terang itu, dari kegelapan. Firaun memilih untuk menjadi dalam kegelapan. Jadi waktu digenapi di zaman Tuhan Yesus, waktu berkata, kita ini menjadi garam dan terang. Maka artinya apa? Kita ini menjadi penentu waktu. Penentu waktu itu bukan masalah jam tangan. Penentu waktu itu maksudnya adalah apa? Kita adalah pencetak nasib kita sendiri dalam otoritas dari Elohim. Karena nasib kita dalam iman Kristen itu gak ada diberikan takdir jelek. Karena semua diberi, Yeremia 29 ayat 11, rancanganku kepadamu adalah hari depan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan. Karena itu Kak Nathanael mesti lihat dari bahasa Ibraninya. Wayomer Elohim Yahi Or. Jadilah terang. Jadilah terang berarti bukan jadilah Firaun. Jadilah terang. Dikatakan sekali lagi, kita ini anak Allah kan? Tadi saya membacakan Efesus 4 ayat 13, kita kepenuhan Kristus. 2 Petrus 1 ayat 4, kita memperoleh kodrat ilahi. Kisah para Rasul 17 ayat 28 mengatakan kita adalah keturunan Allah. Nah, bahkan manusia ini disebut sebagai Allah dengan A kecil. Jadi waktu dikatakan jadilah kamu garam, nanti garam saya lain kali bahas lebih dalam, tapi yang kali ini bagian yang tentang terang karena kaitan dengan Firaun. Jadilah kamu terang. Ingat Kejadian 1 ayat 3. Jadinya benda-benda penerang itu sebagai penanda waktu. Jadi dengan hadirnya manusia ini, orang Kristen ini sebagai penerang, karena gelap tidak bisa campur dengan terang. Waktu kita menyatakan otoritas Allah, kita menjadi terang, maka gelap itu dipisahkan dari kita, dan waktu itulah dihitung. Maka itulah waktu-waktu yang disebut dalam ketetapannya. Itulah kamu menjadi bukan Firaunnya, tapi menjadi anak-anak terangnya. Sedangkan Firaun tadi yang saya bacakan dalam bahasa Ibrani tadi, yaitu mengeraskan hatinya, kafet. Di Keluaran 8 ayat 15 juga mengatakan itu. Kasyah dalam bahasa Ibrani yang lain di Keluaran 9 ayat 35 mengatakan itu. Itu artinya mengeraskan atau menjadikannya berat, mengkokohkannya. Manusia itu kekuasaannya besar, Nathanael. Kalau dia memilih menjadi gelap, dia gelap, besar kekuasaannya di dalam kegelapan itu. Kalau dia menjadi terang, maka dia menjadi penanda. Kalau kita masih ingat, habis gelap terbitlah terang. Jadi terang itu
menjadi menyala di dalam kegelapan itu. Dikatakan di Kolose, seluruh makhluk itu menanti-nantikan kerasnya anak-anak Allah. Artinya itu bulatnya, kokohnya anak-anak Allah menyatakan dirinya. Dikatakan begitu, bahwa seluruh makhluk menanti-nantikan itu. Nah, karena itulah, ingat, orang Kristen itu penanda waktu, bukan berarti sebagai jam tangan. Penanda waktu itu artinya seperti bulan dan matahari itu, penanda waktu tentang hari. Tetapi kita adalah penanda waktu tentang dipisahkannya gelap dari hidup kita. Karena kita mengeraskan, mengkokohkan diri kita di sana. Sedangkan Firaun mengkokohkan dirinya kepada kegelapan itu, sehingga dia bukan menjadi penanda waktu. Itu tadi. Demikian, Nathanael. Haleluya. Bapak Kristen kah? Tentang apa? Iya. Baik, saya cuma tambah aja ya Pak ya. Bapak punya pertanyaan, kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Begitu Pak ya? Iya. Ya. Mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Nah, pertama, Bapak harus baca di dalam Nehemia 9 ayat 10. Ya. Kita di situ sebentar ya. Di sini dikatakan, engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Fir'aun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Yang Bapak tadi bilang, tadi Pak Pendeta sampaikan, saya tambah saja ya. Jadi begini Pak, tulah itu ada 10, oke Pak ya? Supaya Tuhan memberikan penglihatan kepada Firaun bahwa sampai 10 kali itu. Supaya dia tahu bahwa Allah Israel itu Allah yang harus disembah. Mengalahkan dewa-dewa, oke? Contoh yang pertama, dewa Knum ya. Itu Mesir punya dewa itu, Sungai Nil. Ya. Itu Sungai Nil menjadi darah. Itu namanya kalau nggak salah dewa apa, saya lupa lagi ya, dewa Knum itu ya, dewa Mesir itu. Yang kedua, kalau nggak salah itu dewa Katak ya, dewa Katak. Sampai situ Bapak ya, Heget, namanya Dewi Heget ya Pak ya. Jadi kalau Bapak nanti lihat internet saja, namanya ada 10 tulah. Jadi saya kurang begitu hafal dia punya nama-nama dewa ya. Ada dewa nyamuk itu, nama nyamuk kalau nggak salah apa itu dia dewa nama itu. Dewa apa ya, saya lupa ingat lagi itu. Nah, terus ada namanya lalat pikat. Jadi itu dewa-dewanya harus dikalahkan supaya Firaun itu dia tahu bahwa Tuhan memperlihatkan bahwa Allahnya Musa itu lebih berkuasa daripada dewa-dewa. Nanti terakhir itu dewa kematian itu. Jadi gitu Pak ya. Jadi semua itu ada tujuan. Nanti Bapak baca tadi di ayat Nehemia 9 ayat 10. Kemudian saya cuma tambahkan itu saja. Yang tadi Pak Cipto sudah jelaskan, Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya Firaun itu dia tahu bahwa dewa-dewa yang disembah itu kalah ya, Tuhannya orang Mesir kalah dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena nubuatan itu harus terjadi di dalam Bapak ya, Bapak catat ya, Kejadian 15 ayat yang ke-13. Bahwa nanti keturunan Abraham itu dari Yusuf mereka akan mengalami perbudakan di negeri orang selama 400 tahun. Begitu Pak. Itu sudah tambahannya ya. Pak? Halo? Mic-nya Pak? Kamu mute itu. Kimia Pak? Oh ya, maaf. Tadi
sebelum begini ya, sebelum kejadian 10 tulah itu udah masuk ya? Yang Bapak mau tanya Harun itu Musa. Nanti Bapak baca saja. Ya, sebelum tulah itu ada kan sebenarnya Tuhan itu kan sangat berkuasa toh. Jadi awalnya manusia itu berdosa lalu dibuang ke bumi waktu kejadian Adam itu. Lalu terus Allah itu punya rencana untuk menyelamatkan ya. Saking berkuasanya Allah itu dia bisa berbuat apa saja sampai mengeraskan hatinya Firaun itu aja bisa. Nah, seharusnya melembutkan ini kan yuk bisa. Atau begini, ketika Musa disuruh sama Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, nggak harus dikeraskan hatinya Firaun supaya apa? Dia tidak mendapatkan kasarannya ganjaran yang lebih ekstrim lah begitu. Kenapa Tuhan nggak seperti itu kira-kira? Begini Pak, tadi kan saya sudah sampaikan Pak. Jadi 10 tulah itu kan tadi Bapak nanti baca saja Nehemia 9 ayat 10. Itu bukan karena saya karang ya. Itu firman Tuhan yang menyampaikan. Nah, kalau kita sudah menjelaskan sesuai dengan firman Tuhan, kayak Pastor Cipto tadi sampaikan, terus saya menambahkan. Nah, sekarang kita mau mengatur Tuhan punya urusan. Nanti Bapak baca saja Mazmur 50 ayat yang ke-16. Saya nggak usah baca, Bapak baca saja. Ayub 36 ayat 26, Ayub 11 ya. Ayub 7 ayat 11. Oke. Ya, jadi gitu Pak ya. Jadi Tuhan tadi kan Pak Cipto sudah bilang dalam Yesaya 55 ayat 8, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Jadi yang tadi itu saya baca dalam Nehemia 9 ayat 10 untuk memperjelas supaya segala yang terjadi itu Tuhan punya rencana memberitahu kepada Firaun bahwa Allah Abraham itu berkuasa mengalahkan dewa-dewa. Supaya taulah pertama, oh dewa ini kalah kan? Tuhan kasih keraskan hatinya lagi. Saya mau ini lagi. Nah itu, jadi memang Tuhan mau supaya dia melihat dan mata bahwa Tuhan yang disembah oleh Musa itu Tuhan yang hidup. Nah, kalau kita mau bertanya, kenapa Tuhan mengeraskan hati? Kenapa maksud Tuhan begitu? Itu yang tadi sudah kita jawab. Nah, kalau kita mau bertanya lagi terus, saya angkat tangan Pak. Karena ada ayat Alkitab mengatakan, silakan Bapak baca Mazmur 50 ayat 16 dan 17. Iya Pak. Terima kasih Pak. Bapak tidak mau. Iya. Saya kira sudah jelas Pak ya. Makasih Pak ya. Iya Pak ya. Soalnya kalau kita mau berkati. Iya. Oke, silakan yang lain lagi. Ya kan Nathanael udah jelas ya, itu ya, udah dari disampaikan Pak Bondo. Kalau yang pertanyaan kedua Kak Nathanael, kenapa kok Allah nggak begini aja atau nggak begitu aja? Nah itu kalau ditarik lebih awal, nggak usah di zamannya Musa, kalau itu di zamannya Adam. Kenapa kok nggak langsung waktu iblis menggoda Hawa, langsung disentil aja iblisnya mati, langsung sudah selesai, sudah manusia nggak jatuh selamanya dalam dosa. Nah itu maksud saya tadi. Karena kan gini, di Matius kan juga gini, tak satupun orang bisa datang kepada Bapak kalau Bapak sendiri tidak menariknya itu. Nah, kita sampean Pak Bom, Pak Cipto itu termasuk orang yang ditarik sama Tuhan. Nah, kenapa yang lain nggak ditarik begitu? Kan saking berkuasanya Tuhan begitu. Iya, maka ini jawabannya. Karena Allah tidak bisa mengingkari firman-Nya sendiri bahwa manusia itu bukan diciptakan sebagai robot. Kalau dalam tanda kutip teorinya Kak Nathanael, kenapa kok Firaun dibegitukan? Kalau gitu pertanyaannya kita tarik lebih awal. Kenapa kok Adam dan Hawa dibiarin gitu? Sekalian aja si iblisnya disentil mati sudah selesai, ceritanya berbeda kalau gitu. Kan beres, sudah nggak usah lagi Alkitab, nggak usah lagi ini. Seibaratnya gitu kalau dari awal sudah si iblis menggoda Hawa itu langsung dibunuh duluan.
Karena jawabannya karena apa? Karena Allah menyayangi manusia, bukan menciptakan manusia jadi robot. Kalau jadi robot lah seperti itu. Jadi ini kamu tidak punya kehendak bebas, kamu tidak memiliki otoritas jadi robot. Bahkan kita pun kepada anak kita pun mengetahui sebelum kita melahirkan anak kita nih, suami istri nih, kita tahu besok-besok anak kita setelah lahir waktu remaja bisa ada dableknya kepada kita, nggak nurutnya, nakalnya. Tapi tetap ya kita masih melahirkan, masih ibaratnya ayo buat anak lalu melahirkan. Meskipun udah tahu besok-besok bakal nakal, gitu. Lalu kita pun memberikan kebebasan. Kalaupun kita mengatakan kamu harus jadi insinyur, bapak itu rindu kamu jadi insinyur, harus jadi insinyur di bidang apa gitu. Tapi dia malah maunya bukan jadi insinyur, dia malah maunya menjadi apa misalnya, menjadi pelukis gitu. Nah karena itu ada kehendak bebas. Kecuali kalau kita menjadikan anak kita robot, saya pentung kamu. Lah bapak di dunia saja tidak seperti itu, apalagi bapak kita di surga. Karena itu dalam iman kita bersyukur kita ini diberi kekuasaan yang besar, Kak Nathanael. Nah, tetapi pilihan bebas manusia itu harus digunakan sesuai dengan rancangan Allah. Tetapi kalau digunakan menyimpang, itulah yang berarti dia mengokohkan hatinya untuk menjadi gelap. Itu tadi, mengokohkan pilihannya untuk menjadi gelap, bukan menjadi terang. Karena terang tidak bisa berkumpul dengan gelap. Kak Nathanael ingat di Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan apa? Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan kata waktu itu. Waktu itu, kata-kata itu bukan diartikan Allah itu berlambat-lambat ria memenuhi doa orang Kristen. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti kalau itu berlambat-lambat ria, sabar-sabar kamu. Bukan itu artinya. Tetapi artinya demikian. Anak Allah ini adalah ditugaskan menjadi garam dan terang. Kita ini semua ini. Nah terang itu, disebut terang itu memisahkan diri dari gelap. Dan segala sesuatu yang menjadi penanda terang terpisah dari gelap, itulah muawal terciptanya waktu, penanda waktu. Karena itulah dikatakan kepada Yakub, firman Allah mengatakan apa? Akulah sang awal dan sang akhir. Tuhan Yesus pun di perjanjian baru menggenapi hal itu berkata, akulah sang awal dan sang akhir. Jadi waktu dikatakan Tuhan atau Allah memberi segala sesuatu indah pada waktunya, menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya apa? Kalau kamu mengeraskan, mengokohkan pilihanmu kepada anak-anak terang, menjadi anak-anak terang, maka terpisah dari gelap, maka itulah penanda waktu kepulihan kamu. Itu tadi. Itulah menjadi status kita yang menjadi luar biasa. Dan itu tidak dimiliki dalam iman lain. Gak bisa mereka disebut sebagai anak-anak, apalagi anak-anak terang. Gak bisa mereka disebut sebagai penanda waktu. Itu tadi. Karena itu diartikan tergantung kamu sendiri, Nathanael. Tergantung kita sendiri. Karena kita ini disayangi jadi anak, bukan robot. Kalau tergantung kamu sendiri, maka kamu mau menjadi gelap atau menjadi terang. Saat kamu menjadi terang, terpisah dari kegelapan, sekali lagi itulah. Kalau kita berpikir, adanya manusia menghitung jam, menghitung bulan, menghitung tahun, itu berdasarkan patokan apa sih? Kan matahari dan bulan. Apa sih matahari dan bulan itu? Terang yang sebagai penanda waktu memisahkan dari gelap. Makanya kita melihat matahari terbenam, matahari terbit. Lalu kita memisahkan itu dari waktu, yaitu hari-hari kita membentuknya. Jadi disebut hari, bulan, tanggal, tahun itu untuk memisahkan kegelapan dari terang, memisahkan terang dari gelap. Penandanya itu di situ. Dalam hal bintang-bintang di langit, kita tahu, oh itu berarti adalah penanda waktu, matahari dan bulan. Tapi dalam hal orang Kristen, kekuasaannya orang Kristen, itulah kita sebagai penguasa, penanda waktu. Kalau kamu jadi anak-anak terang, dan kamu tahu kamu tidak lagi seperti RT lain, menganggap dirimu hamba, tidak mengeraskan hatimu menjadi gelap, menjadi ria, menjadi sombong, berkata bahwa puasamu 1 bulan bisa mencicil dosa. Itu berarti gelap. Berarti kalau kita sudah tahu kita ini Kristen,
bukan Kristen karena KTP, maka kamu berarti mengokohkan hatimu, memilih untuk jadi terang, maka itulah kamu sebagai penanda waktu. Itu tadi. Sebab itu tidak dikatakan orang Kristen jadi robot, jadi hamba, tidak. Kalau macam hamba itu macam kayak robot. Makanya ada nasib jelek, nasib baik, itu pasti bukan iman Kristen. Takdir jelek, takdir baik, pasti bukan iman Kristen. Karena baik. Saya sering cerita, salah satu murid saya di kota Medan sebelum jadi murid saya, itu sudah puluhan tahun lalu, dia bercerita. Sebelum jadi murid saya, dia bercerita, iya Pak, Pastor saya pernah belajar kepada ahli nujum gitulah gampangnya, suhu, membaca ramalan tangan. Itu setiap orang yang belajar sama dia untuk menjadi master membaca ramalan tangan, untuk menguasai itu harus bayar itu. Satu orang membayar 10 juta, itu sudah kurang lebih 15 tahunan lalu. Berarti kalau sekarang mungkin sekitar sudah naik inflasi ya, sekarang mungkin Anda sekitar 30 jutaan. Satu orang membayarnya. Berarti orang Medan itu orang suara Kak Nathanael dia bisa di-mute dulu sebentar. Enggak, masih ada. Enggak, suaranya doubling tadi. Mungkin boleh dimatikan dulu mic-nya sebentar aja. Oh ya. Setelah itu. Nah, yang orang-orang Medan itu sangat kritis. Orang Medan itu sangat berhitung dalam mengeluarkan uang. Jadi kalau dia mengeluarkan satu orang 30 juta, pasti suhunya harus betul-betul orang yang ahli membaca ramalan tangan. Orang Medan enggak orang bodoh. Orang Medan itu pintar menghitung uang, itu pintar sekali. Dia akan menghitung betul kamu kaliber atau enggak. Kalau enggak, gua kagak mungkin keluarin uang untuk kamu. Lah itu dia mau ngeluarin uang, berarti suhu itu pintar. Bisa membaca nasib orang, ramalan tangan yang tadi. Tetapi si suhu ini berkata kepada anak ini, yang lalu anak ini menjadi murid saya itu, dan setelah itu dia tidak melakukan lagi ramalan tangan itu, padahal dia udah bayar segitu mahal. Dia berkata apa? Si suhu ini berkata pada anak ini, ada satu jenis orang yang tidak bisa dibaca ramalan tangannya. Karena jenis orang-orang ini bisa mengubah nasibnya sendiri. Istilah si suhu itu mengatakan bahwa orang-orang jenis ini bisa mengubah nasibnya sendiri. Lalu si anak ini bertanya, siapa jenis orang-orang itu? Lalu dia berkata, itulah orang-orang Kristen. Sebagai catatan, suhu yang dibayar satu orang membayar 30 juta ini, suhu ini bukan orang Kristen. Dia berkata itulah orang Kristen. Kalau orang Kristen bisa mengubah nasibnya sendiri. Ini bahasa dari orang di luar Kristen, bahwa orang Kristen bisa mengubah nasibnya sendiri. Tetapi bahasa dalam kita koridor, omongan orang itu tidak salah. Hanya kalimatnya aja yang dia kurang tepat. Bahasa dalam iman kita yaitu apa? Kita bisa mengembalikan rancangan yang indah dalam hidup kita sesuai dengan rancangan mula-mula kalau kita menerima status sebagai anak Allah, sehingga kita tidak berhenti sebagai budak. Dengan begitu kita terpisah dari gelap, dan pada saat kita terpisah dari gelap, maka kita seperti bulan dan matahari menjadi penanda waktu. Karena itulah dikatakan dalam Pengkhotbah 3:11, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada saat kamu tahu kamu adalah bukan robot, kamu bukan budak, kamu bukan didikte mati, kamu bukan hamba. Kalau tadi cerita robot kan, Firaun dibikin anu aja langsung begini, nanti Adam dan Hawa langsung bikin begini, robot semua nanti jadi, bukan anak. Itu. Pada saat kamu tahu, kamu menerima, merespons. Karena itu dikatakan warisan untuk Ishak itu adalah sebagai anak janji. Tapi warisan untuk Ismail itu adalah apa? Di Kejadian 17 ayat 21 dikatakan, perjanjianku dengan Ishak, bukan dengan Ismail. Tadi. Di Galatia 4 ayat 23 dikatakan apa? Kita semua ini adalah anak janji, bukan anak hamba. Kalau kamu anak hamba, kamu menjadi RT lain, kamu menjadi Firaun, kamu menjadi anak-anak iblis. Iblis menginginkan manusia menjadi hambanya, menjadi pengikutnya, bukan menjadikan manusia sebagai raja, bukan menjadikan manusia sebagai keluarga. Tahu film Aladin, menggosok lampu lalu jinnya keluar. Wahai manusia, 3 permintaan.
Tahu film Hollywood judulnya Wishmaster, yaitu ada setan bisa memenuhi 3 permintaan. Kamu mau apa? Aku mau kaya, aku mau wanita banyak, mau apa, segala itu. Nah, itu dipenuhi sama jinnya. Kalau dalam cerita Aladin dibikin komik anak-anak kan lucu-lucuan. Oh, jinnya memenuhi, jinnya jadi baik, itu memenuhi. Iblis itu memenuhi keinginan manusia. Makanya orang kalau semedi di gunung, lari ke jimat, bisa dia kaya. Tetapi itu sebenarnya kan bukan kaya sesungguhnya. Itu menarik harta anak cucunya ke depan. Dia kaya sesaat, tapi anak cucunya akan menjadi melarat. Karena iblis mau menjadikan manusia bukan sebagai keluarga, sebagai robot. Kata iblis itu gini, saya penuhi kamu, permintaanmu, 3 permintaan atau berapapun permintaan, tapi kamu harus menjadi abdiku, kamu harus menjadi hambaku. Itu nanti berbeda dengan Allah kita. Allah kita menjadikan kita sebagai pengambil putusan. Kita dijadikan kekasih. Kita ini disebut sebagai anak, sebagai kekasih, bahkan mempelai. Karena itu dikatakan sebagai kekasih itu berarti kita kekuasaannya besar. Karena itu nggak ada dikte-dikte. Semua ini akibat manusia mau dalam koridor. Karena itu orang-orang Yahudi sampai sekarang kalau menikah itu, waktu pernikahan tuh jalan di koridor di dalam tudung, ada kain di atasnya. Itu untuk menggambarkan jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Sampai hari ini kalau mereka menikah itu pria wanita, dalam seremoninya jalan di bawah tudung kain. Untuk menggambarkan ada ketetapan, ada waktu-waktu Allah. Yang tadi, yang sudah diberikan. Tinggal kamu bisa menjadi penanda waktu ataukah tidak. Kalau kita jadi budak, jadi robot, kita jadi gelap, kita tidak bisa menjadi penanda waktu. Kita hanyut dalam kegelapan, hanyut dalam kefanaan, hanyut dalam percabulan nabi-nabi palsu mengajarkan kefanaan percabulan. Itulah warisan orang Kristen yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus tidak menjadikan kita sebagai pengikut, tapi sebagai raja dan sebagai imam. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah imam mat rajani, imam dan raja. Kejadian 17 ayat 20 dikatakan apa? Ismail akan dijadikan bangsa yang besar. Anaknya ada 12 menjadi raja-raja. Tetapi ingat, di Kejadian 17 ayat 21 dikatakan apa? Tapi dia bukan anak janji. Perjanjianku dengan Ishak. Karena itu di Galatia 4 ayat 23. Tadi itu dikatakan, kamu adalah apa? Anak janji, bukan anak hamba. Karena itu di Galatia 4 ayat 7 dikatakan apa? Engkau bukan lagi hamba, tapi engkau anak dan pewaris janji. Yohanes 15 ayat 15, Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku tidak memanggil lagi engkau sebagai hamba. Itu artinya, jadilah kamu penanda waktu, jadilah kamu terang yang memisahkan dirimu dari gelap tadi. Demikian, Kak Nathanael. Oke, baik. Saya kira cukup ya, Bang Nathanael ya. Oh iya, terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak Nathanael. Baik, sedikit lagi teman-teman ya. Di tempat saya ini Wita, jadi sini sudah jam 3 teman-teman ya. Dan puji Tuhan, live kita boleh berlangsung 5 jam 6 menit karena pertolongan Tuhan. Kita usahakan untuk selesaikan dulu yang di bawah ya. Oh, udah offline. Oke. Teman-teman yang belum follow, silahkan follow terlebih dahulu ya. Sehingga di kesempatan yang akan datang, teman-teman dapat dengan mudah untuk menemukan siaran ini ya. Oke, user selamat pagi. Halo? Halo? User? Duh, hilang juga nih. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Cara perangkatnya bagus teman-teman ya. Supaya kita nggak hola halo.